Alhamdulillahirabbil Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat para kekasihnya, waliullah, sebagai pelita bagi umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya, mulia akhlaknya, dan teguh langkahnya di jalan Allah. Dalam sejarah Islam, Baghdad pernah menjadi pusat ilmu, peradaban, dan juga tasawuf. Dari kota inilah lahir seorang waliullah agung yang digelari sebagai Sayyid Al-Thaifah, pemimpin para sufi, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Hari ini mari kita simak bersama perjalanan hidup beliau. Sebuah kisah yang penuh dengan hikmah, nasihat, dan teladan bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Masa kecil yang kecerdasan. Imam Junaid lahir di Baghdad sekitar abad ketiga Hijriah. Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang tajam akal dan lembut hatinya. Pamannya, seorang wali besar bernama Sari As-Saqafi, sangat menyayangi Junaid kecil. Sari melihat tanda-tanda kecerdasan luar biasa pada keponakannya. Suatu hari ketika Junaid masih berusia 7 tahun, ia ikut bersama pamannya menghadiri majelis para ulama. Saat itu mereka membicarakan tentang syukur. Para ulama yang hadir menyampaikan pendapat masing-masing. Ada yang berkata, syukur adalah mengucapkan Alhamdulillah. Ada pula yang berkata, syukur adalah menggunakan nikmat Allah di jalan ketaatan. Lalu Sari bertanya kepada Junaid kecil, "Wahai anakku, apa itu syukur menurutmu?" Junaid kecil menunduk sejenak, lalu menjawab dengan penuh adab, "Syukur adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya." Mendengar jawaban itu, seluruh majelis terdiam. Para ulama meneteskan air mata. Sejak saat itu, Junaid dikenal sebagai anak yang memiliki cahaya ilmu sejak kecil. Menuntut ilmu dan guru-gurunya, Junaid tumbuh menjadi pemuda yang tekun menuntut ilmu. Beliau belajar fikih Syafi'i hingga menjadi ahli. Beliau juga berguru kepada ulama besar tasawuf, di antaranya Al-Harits Al-Muhasibi, sang ahli introspeksi jiwa. Beliau pernah berkata, barang siapa tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, lalu ia berkata tentang tasawuf, maka ia adalah zindiq. Maksudnya, jalan tasawuf tidak boleh terlepas dari syariat. Imam Junaid menjadi seorang alim yang menguasai lahir dan batin, syariat sekaligus hakikat. Karena itu beliau mendapat kedudukan mulia di kalangan para ulama. Perjalanan spiritual dan zuhud Imam Junaid hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, dan makanan beliau pun hanya sekadar mengganjal perut. Dikisahkan ada orang yang memberi hadiah emas kepadanya. Beliau menolak dengan halus. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Aku khawatir hatiku terikat kepada dunia. Biarlah aku hidup sederhana agar hatiku bebas mencintai Allah." Beliau sering menangis dalam sholat malam, bermunajat hingga basah janggutnya karena air mata. Bagi beliau, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak membiarkan dunia masuk ke dalam hati. Hikmah dan nasihat Imam Junaid. Banyak sekali ucapan hikmah Imam Junaid yang menjadi mutiara sepanjang masa. Tentang tasawuf, beliau berkata, "Tasawuf adalah engkau bersama Allah tanpa ikatan." Tentang cinta kepada Allah, beliau berkata, "Cinta adalah ketika engkau tenggelam dalam mengingat Allah, sehingga tiada lagi ruang untuk dirimu sendiri." Tentang jalan menuju Allah, beliau menasihati muridnya, "Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan sabar, mujahadah melawan nafsu, dan berpegang teguh pada sunnah Nabi." Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan bimbingan, tapi beliau selalu mengingatkan bahwa guru hanya bisa menunjukkan jalan, sementara keberhasilan adalah karunia Allah. Kisah karomah diceritakan, suatu ketika seorang pemuda datang terburu-buru kepada Imam Junaid. Ia berkata, "Wahai Imam, tunjukkan aku jalan tercepat menuju Allah." Imam Junaid menatap pemuda itu lalu berkata lembut, "Engkau ingin cepat sampai kepada Allah, maka bersabarlah, perbanyaklah ibadah, perangilah hawa nafsu dan ikutilah Rasulullah. Itu adalah jalan yang benar, tiada jalan pintas." Seketika pemuda itu menangis terseduh-seduh, lalu bertekad menempuh jalan suluk dengan penuh kesabaran. Menjelang wafat, ketika sakit menjelang wafat, Imam Junaid berbaring lemah. Murid-muridnya mendekat, mereka menangis karena sebentar lagi akan berpisah. Beliau berkata lirih, "Bacakanlah aku ayat-ayat Al-Quran." Murid-murid pun membaca Al-Quran dengan suara lembut. Imam Junaid mendengarkan dengan penuh khusyuk. Air mata mengalir di pipinya. Tak lama kemudian, beliau menghembuskan napas terakhir. Wajahnya tersenyum seakan beliau melihat pintu surga terbuka. Beliau wafat pada tahun 298 Hijriah di kota Baghdad pada usia sekitar 70 tahun. Amalan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. 1.
Zikir yang ikhlas. Imam Junaid sangat menekankan zikir dengan hati, bukan hanya lisan. Beliau berkata, zikir adalah tiang yang menegakkan hati. Jika zikir tegak, maka hati akan bercahaya. Zikirnya tidak terbatas pada lafaz tertentu, tapi yang utama adalah kalimat tauhid, tasbih, tahmid, dan istighfar. 2. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Beliau melatih murid-muridnya untuk selalu merasa diawasi Allah dalam setiap keadaan. Muraqabah ini membuat seseorang meninggalkan dosa, bahkan dari lintasan hati. Kata beliau, seorang salik harus selalu melihat Allah dengan hati, agar hatinya tak disibukkan selain Dia. 3. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Imam Junaid menekankan jihad terbesar adalah melawan diri sendiri. Amalan beliau banyak berupa puasa sunnah, salat malam, dan sedikit tidur. Beliau berkata, jalan menuju Allah tidak akan sampai kecuali dengan memerangi nafsu dan menghinakannya. 4. Khusyuk dalam salat. Imam Junaid dikenal salat dengan penuh khusyuk, kadang sampai menangis. Salat baginya bukan sekadar gerakan lahir, tapi tempat hati tenggelam dalam cinta kepada Allah. 5. Wara, menjaga halal dan haram. Beliau sangat berhati-hati dalam makanan dan harta, hanya makan dari rezeki halal, bahkan sangat sederhana. Wara bagi beliau adalah kunci kesucian hati. 6. Mahabbah, cinta kepada Allah. Amalan tertinggi Imam Junaid adalah mengisi hati dengan cinta Allah. Beliau berkata, seorang arif adalah yang hilang dari dirinya karena Allah, hidup dengan Allah, dan untuk Allah. 7. Ilmu dan amal syariat. Tidak ada tasawuf tanpa syariat. Imam Junaid selalu menekankan, ilmu kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa tidak menguasai keduanya, ia tidak boleh berjalan di jalan kami. Maka amalannya tidak hanya zikir dan wirid, tapi juga belajar fiqih, membaca Al-Quran, menulis hadis, dan mengamalkan sunnah Nabi. Kesimpulan, amalan tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi berporos pada zikir, muraqabah, mujahadah, wara, salat khusyuk, cinta Allah, dan berpegang pada syariat. Tasawuf beliau bukan sekadar wirid, tapi jalan hidup yang menyatukan ilmu, amal, dan cinta kepada Allah. Penutup dan pelajaran. Menit 81:90. Kisah Imam Junaid al-Baghdadi adalah kisah seorang waliullah yang hidup sederhana, berilmu tinggi, dan berhati bersih. Dari beliau kita belajar: 1. Tasawuf sejati tidak pernah lepas dari syariat. 2. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi menjaga hati dari keterikatan dunia. Cinta sejati adalah cinta kepada Allah, hingga tiada ruang untuk selainnya. 4. Kesabaran dan mujahadah adalah jalan menuju Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Imam Junaid al-Baghdadi, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau, bersama para ulama, para syalihin, dan kekasih Allah di surganya. Wallahu a'lam bisyawab.